Wayang kulit adalah perwujudan warisan budaya yang kaya akan cerita dan hikmah dari masa lalu. Dalam gelapnya panggung, setiap gerakan dan dialog mencerminkan kehidupan dari mitologi dan sejarah. Musik gamelan menyatu harmonis, memberi irama bagi jiwa yang disampaikan oleh sang dalang. Dalam setiap nyanyian dan gerakan terdapat filsafat kehidupan yang menuntun kita merenung nilai-nilai abadi dari kisah masa lalu yang relevan dalam kehidupan saat ini. Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan kebudayaan wayang kulit yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Cirebon memiliki warisan budaya yang kaya dan keragaman budayanya yang menakjubkan. Berbagai tradisi dan adat istiadat turun-temurun masih terjaga dengan baik oleh masyarakat termasuk wayang kulit Kota Cirebon yang masih diperhatikan dan dipraktekkan oleh masyarakat setempat. Wayang kulit di Cirebon memiliki ciri khas sendiri dalam bentuk pahatannya maupun pada kisah-kisah legendaris dan pesan moral. Kota Cirebon memperkuat identitas sebagai salah satu pusat kebudayaan yang penuh warna dan mempesona di Indonesia. Di Kota Cirebon terdapat salah satu desa yang dikenal dengan desa wisata yang masih melestarikan budaya wayang kulit turun-temurun, yaitu Desa Gegesik Kulon. Desa Gegesik Kulon adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Desa ini memiliki populasi yang relatif kecil dan merupakan bagian dari zona pedesaan yang masih dipengaruhi oleh kehidupan agraris dan tradisional. Desa yang dikenal sebagai desa wisata setelah mendapatkan juara 3 pada kategori Desa Mandiri Inspiratif di ATWI 2021. Menjadi salah satu desa wisata karena desa ini masih mempertahankan tradisi dan budaya lokalnya dengan sering diadakannya acara-acara adat dan keagamaan yang melibatkan seluruh masyarakat pada desa. Asal mulanya kami mau ikuti lomba ATWI di 2021 itu dari Kementerian Pariwisata. Daya tarik kami yang ada di sini itu di seni budayanya, ada tari topeng, terus rampak kendang, terus ada pagelaran wayang dan ukir kayu, ukir wayang dan ukir topeng. Pagelaran wayang kulit yang ada di desa kami, yaitu Desa Gegesik Kulon, kami adakan secara rutin 3 kali dalam setahun, yaitu dalam rangka acara adat desa. Yang pertama yaitu Mapagsri, yang mana Mapagsri ini bertujuan untuk menyambut panen raya yang akan kami selenggarakan bentar lagi. Yang kedua, acara adat Barikan. Acara adat Barikan tersebut yaitu bertujuan untuk menolak bala, yaitu untuk menghindari mara bahaya ataupun bencana yaitu bencana alam dan juga bencana dari wabah penyakit. Kemudian acara adat yang ketiga yaitu sedekah bumi. Acara sedekah bumi diselenggarakan setelah panen raya sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan panen raya yang melimpah, kita selaku petani khususnya akan berbagi kepada masyarakat lainnya berupa pembikinan tumpeng dan akan kita melaksanakan atau makan bersama. Peran pemerintah desa dan Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata Gegesik sangatlah penting untuk melestarikan budaya leluhur, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Alhamdulillah dari pemerintah sendiri sudah memberikan dana stimulan khususnya untuk penyelenggaraan di desa kami, yaitu acara Sabtawara
Acara Saptawara tersebut yaitu diselenggarakan 7 hari 7 malam, diantaranya kolaborasi antara sesama dalang yang ada di wilayah kami secara bergantian selama 7 hari. Di desa Gagasi Kulon ini terdapat pengrajin wayang kulit yang terkenal dengan kemahirannya dalam membuat wayang kulit, serta pengrajin yang masih mempertahankan kualitas dari jenis wayang kulit khas Cirebon, yaitu Bapak Sawia, seorang pria yang kini berumur 75 tahun ini sudah menekuni kerajinan wayang kulit mulai dari tahun 1965 hingga sekarang. Berasal dari orang tua yang merupakan buruh tani, hanya Bapak Sawia saja yang belajar tentang wayang kulit karena kecintaannya pada wayang sejak dia bersekolah di sekolah rakyat. Kalau saya sebenarnya sih bukan turun-temurun, mau belajar melalui bakat karena saya ini cinta sama wayang, seneng sama wayang Cirebon. Asli bapak saya itu orang petani, buruh tani lah, tapi bukan keturunan. Tapi karena cinta sama wayang, seneng sama wayang, alhamdulillah sampai berhasil. Dari masih sekolah SD juga dulu saya itu sudah cinta sama wayang, seneng sama wayang. Mulai bikin wayang dari tahun 1965. Kita kan sekolah SD itu putus sekolah dari tahun ajaran 1960 sampai 1961. Nah, dari pengangguran daripada untuk mulai bikin sekarang senang sama wayang, bikin wayang di kertas, di apa ini. Dari tahun 1965. Kisah wayang kulit Cirebon pada awalnya digunakan sebagai alat penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga yang disebut juga sebagai Pangeran Panggung. Beliau mengembangkan seni wayang kulit pertama kali di Indonesia. Asal mulanya ya kata apa sih, cerita menurut tulisnya itu sebagai alat media penyebaran agama Islam di Cirebon, terutama oleh apa sih Sunan Kalijaga atau Pangeran Panggung, orang pertama di Cirebon yang memulai pembikinan wayang. Ya memang hari Cirebon kan punya khas sendiri, tapi kemungkinan ya menurut sejarah, menurut cerita Pak Opan, entah dari Jawa Timur, entah dari Madiun katanya dulu. Nah langsung ke Cirebon. Nah di sini kan diperjuangkan oleh masih Sunan Kalijaga dengan gelaran itu, dengan nama samarannya itu Pangeran Panggung. Dalam pembuatan wayang, beliau itu menamakan ini Ki Kaca namanya. Orang pertama yang bikin wayang di Cirebon, Ki Kaca. Wayang kulit Tata Sungging memiliki arti kata tersendiri. Tata sungging wayang kulit adalah nata dengan memberikan warna pada wayang kulit. Hari tata sungging, hari tata itu memahat artinya. Kalau sungging artinya mewarnai. Mewarnai itu sunggingan bahasa wayangnya. Sunggingan dari tata sungging wayang kulit berarti nata dengan memberi warna wayang kulit. Dalam bahasa Jawa kasarnya, Cirebonnya itu apa sih? Ngecat, loh. Tapi dalam bahasa wayangnya itu sunggingan. Tapi kalau kita di Cirebon, yang jadi patokan menjadi kiblat itu wayang Cirebon. Di Indramayu juga ada, di Majalengka juga ada, di Kuningan juga ada, di Subang, Kerawang juga ada. Tapi kan wayang Cirebon, karena apa di Cirebon kan ada pasti ada saksinya itu. Karena apa? Masih tersimpan dirawat di keraton. Motifnya sama. Wayang Kuningan, wayang Indramayu, Majalengka sampai Subang, Surabaya tuh. Tetap wayang Cirebon. Yang motifnya ya banyak. Sayang saya tidak punya wayang Jawa Tengahnya tuh. Terutama di sini kalau di Jawa Tengah bukan pakai ini, mamasa namanya itu termasuk khas Jawa Tengah. Kalau Cirebon pakainya ini pakai kulit. Nah, sehingga sudah rusak diganti dengan benang. Termasuk khas wayang Cirebon, wayang Gelungan. Nah, Tuma Prabaya
berlubang di sini Jawa Tengah. Kalau cuma rapat. Tangan. Kalau tangan depan biasa. Nah, tapi kalau tangan belakangnya, bagian atasnya sih begini loh. Tapi tinggi menghadapnya ke sini, ke Jawa Tengah. Tapi kalau Cirebon begini. Sebenarnya seorang Jawa Tengah itu mengakui bahwa wayang Cirebon itu bagus. Yang saya pernah, Pak Budiarjo orang Jogja, kayak si mantan Menteri Penerangan Indonesia, orang Jogja. Malah beli wayang di Cirebon, disimpan di sana di Museum Wayang. Waktu itu di Jakartanya itu di Museum Wayang itu Pak Manggunarjo namanya tuh, kepala museumnya. Selain sejarah, pembuatan wayang kulit memiliki tujuan untuk melestarikan kebudayaan, mengedukasi masyarakat tentang cita-cita, tradisional, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini juga mengembangkan keterampilan seni, memberikan penghasilan ekonomi bagi seniman, serta memperkuat identitas budaya Indonesia. Diperlukannya kesabaran dan ketelitian dalam membuat wayang kulit, karena proses pembuatannya yang sangat rumit dan memerlukan waktu yang lama. Mulai dari proses dikeringkannya kulit hewan yang menjadi bahan pembuatan wayang, hingga proses pemahatan wayang yang dikerjakan masih secara manual oleh pengrajinnya. Ya prosesnya sih ya panjang. Ya contohnya bahan yang paling bagus buat wayang itu cuma kulit kerbau. Kulit sapi juga bisa, tapi butuhnya kurang bagus. Tetap aja kulit kerbau. Tapi kalau kita Cirebon, kulit kerbaunya itu yang betina, jangan yang jantan. Kulitnya tebal, keras. Tidak kalau wadok, kalau betina lentur. Nah, masalah pengolahan kulit, ya kalau yang mutunya bagus sampai 3 kali jemur, masih kurang, di TPC lagi, dijemur lagi. Tapi pakai tambang sampai 3 kali. Supaya apa tujuannya tuh bari paten. Kalau kena hawa lembab jangan lembek. Kalau hawanya panas jangan melengkung. Ya berbeda. Tapi kalau kita wayang kulit tidak pakai cat minyak, pakainya serbuk. Kalau pakai kalengan kan cat minyak. Ini sakura. Nah kalau itu serbuk. Nah ini pemutihnya serbuk. Ini masih zaman dulu. Ini juga dari tulang nih. Tulang dibakar, kali digerus akhirnya jadi putih. Tulang menjawas itu tanduk menjangan. Memang prosesnya lama zaman dulu. Lama sekali. Dari tulang dibakar. Ya ada alat khusus yang khusus tatah wayang Cirebon. Nah ini kalau buat aduh ya mahal harganya tatah wayang. Di Cirebon nggak ada yang jual. Kalau kita bikin tatah wayang ke sana ke Malioboro, Pringharjo, Jawa Tengah, ke Jogja. Iya, harganya mahal membawa. Kalau ada ongkosnya. Jadi ya coba beli sendiri. Nih kalau Jawa Tengah kan begini, bahannya dari per. Ya, tapi kalau kita Cirebon, pakainya ya umumnya saya itu ya pakai jari motor. Ya kesulitan dalam menggulit nggak ada. Jadi semua itu ilmu itu kalau sudah masuk ya tidak ada kesulitan. Yang sudah masuk di hati itu sudah ada tidak kesulitan. Nah, kalau membutuhkan waktu, kalau kita bikin wayang tidak bisa dipastikan. Jadi kadang-kadang kondisinya sedang kurang enak, ya ditinggal dulu. Tapi yang mengutamakan mutu. Tapi kalau yang tidak mengutamakan mutu ya sedang lagi kondisinya kurang fit ya terus. Ya bagus-bagus sangat kan tidak pasti kapan jadinya satu wayang. Wayang kulit memiliki beragam jenis yang berbeda-beda di setiap wayangnya, mulai dari ukuran, motif, hingga karakter wayang tersebut. Dan juga di setiap wayang memiliki cerita dan filosofi yang menarik di balik karya wayang kulit.
Selain terkenal di Indonesia, ternyata wayang kulit Cirebon sudah terkenal di mancanegara. Hal yang sangat membanggakan untuk tanah air Indonesia mampu mengenalkan budaya hingga berbagai negara. Ya sebenarnya sih wayang kulit Cirebon sudah ada, berkembang ke luar negeri bisa. Contohnya ya, wayang-wayang Cirebon itu banyak, ada yang di Jerman, ada di Perancis. Orang luar itu pada butuh wayang kulit Cirebon. Makanya dalang-dalang di Cirebon itu ya masih enak rental, nyewa daripada bikin wayang, kan mahal harganya. Yang punya wayang dijual ya enak rental. Makanya ada teman saya ya di Pewartakan namanya. Kita berapa tahun ke depan nantinya kalau kau pengen lihat wayang itu barang di Eropa. Karena kenyataan mengonon wayang mungkin di buku naskah pada dijual di luar. Wayang-wayang tua Cirebon pada di Prancis dan Jerman. Menjadi seorang pengrajin wayang kulit memiliki tantangan dan pengalaman yang unik. Ada momen-momen kebahagiaan dan kepuasan saat melihat karya seni mereka dihargai dan dinikmati oleh orang lain. Namun, ada juga masa-masa sulit ketika menghadapi kesulitan akan persaingan teknologi modern atau sulitnya menjaga keberlanjutan warisan budaya tersebut. Namun, dedikasi mereka yang tinggi untuk seni wayang kulit seringkali menjadi pendorong utama untuk terus bertahan dan berkembang hingga sekarang. Suka dukanya begini ya. Saya sendiri sudah dengar pernah ada anak muda datang ke sini bahwa 10 tahun ke depan wayang khas Cirebonku hilang katanya, ganti dengan wayang kreasi. Apa benar gitu? Tapi rupanya orang anaknya anak sombong, udah belajar biasa wayang kreasi. Ya saya tanya pada temannya, kayak apa sih sungguhannya bocah itu? Ya ternyata ya asal-asalan. Karena apa, dia itu bukan belajar wayang kulit Cirebon, belajar itu pada wayang kreasi, wayang zaman sekarang. Kalau Pasawiya sih ya tetap wayang khas. Tapi kadang-kadang anak mudanya nanti belajarnya bukan langsung ke guru, cuma dapat niru. Hari Pasawiya kan langsung karo guru. Namun cara mau ngaji, langsung karo kiai. Namun sekolah langsung sama pendidikan. Hari anak zaman sekarang kan enggak, cuma dapat dia dari HP. Gak pernah belajar bagaimana nama wayang, pakaiannya apa, motifnya apa kan belum tahu. Cuma dasarnya masih apa sih belajarannya kan monoton aja kemarin kan otorika loh. Sangatnya terpengaruh bagaimana aslinya, bagaimana ceritanya dongengnya. Kalau Pasawiya merasa ketitipan dari guru saya itu ya, titip wayang Cirebon Mungsira, udah bahasa Cirebon gue. Titip wayang Cirebon Mungsira, saksi kita bisa bikin wayang khas Cirebonnya bener. Wah mending Cirebon dihilang, Cirebon gue apa sih dipunah, masih ada penerus. Tapi belakang saya belum tahu siapa yang bakal meneruskan wayang Cirebon. Karena apa, anak-anak zaman sekarang belajarnya itu terpengaruh kenang-kenang zaman apa sih, pengaruh zaman sekarang. Peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam mempertahankan budaya wayang kulit hingga dapat dikenal dan diwarisi hingga turun-temurun. Kami selaku pemerintah desa dan juga masyarakat selalu aktif dalam mendukung acara-acara adat desa kami, khususnya juga dalam menyelenggarakan acara wayang, karena antusias mereka alhamdulillah dalam pagelaran ini banyak sekali yang menonton, terutama yang usianya sudah agak sepuh. Yang saya ini kalau anak-anak muda emang jumlahnya sangat sedikit ya. Melestarikan wayang kulit gegesik adalah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisional. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keaslian budaya lokal, memperkenalkannya kepada generasi muda, serta meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia. Harapan kita
budaya lokal khususnya pewayangan ini tetap lestari, dan kita bekerjasama dengan pemerintah yang lebih tinggi supaya tetap melestarikan budaya lokal kita, jangan sampai musnah atau punah karena harus modernisasi dan globalisasi yang sangat cepat ini. Pesan saya untuk ke depan, masyarakat kita itu lebih mengenal tentang beberapa tradisi zaman dahulu, dan untuk generasi muda lebih lebih belajar lagi tentang kesenian daripada ke gadgetnya sih. Ya kita kepengennya ya, harapan saya ya kira-kira khas Cirebon dipertahankan, tetap khas Cirebon, jangan terbawa pengaruh Jawa Tengah atau wayang tegas. Sekarang pengaruh Jawa Tengah mulai masuk ke Cirebon di Bayu Kuningan, bukan saja wayangnya, sama di Karawitan juga mulai maju. Karena apa? Wayang di Cirebon dulu juga ada drum, nggak ada trompet. Sekarang ada trompet, ada drum, ada musik, ada kadang gitar, piano dicampur dengan gamelan. Tapi makanya pecinta wayang Cirebon berkurang pecinta wayang Cirebon. Yang hasil pecinta wayang, tapi kalau pecinta dangdutan ya nggak tahu. tidak mengutamakan wayang. Karena apa? Isi seni wayang itu rusak, cerita wayang. Seni wayang kulit memiliki makna dan cerita tersendiri. Di balik ukiran dan pahatannya, salah satu seni wayang kulit Tata Sunggi yang terdapat di Desa Gegesikulon, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih terjaga keasliannya dan kelestariannya oleh Bapak Sawiya sejak 1965. Untuk itu, kepada generasi muda harus terus membantu melestarikan budaya-budaya lokal yang ada, terutama pada wayang kulit.